Cerita dimulai dengan tokoh utama kita yang sedang melaju kencang dengan motor merahnya. Tiba-tiba, ponselnya berdering dan ia buru-buru merogohnya dari saku untuk menjawab. Sang MC memperkenalkan diri sebagai Wong Han, dan seorang wanita di seberang sana mengatakan kalau ia sedang mengandung anaknya. Wong Han tidak percaya sedikit pun dan langsung menutup telepon. Tanpa memikirkannya lagi, ia kembali fokus ke jalanan, menunjukkan skillnya dengan lincah menyalip kendaraan lain layaknya seorang profesional. Tak butuh waktu lama, ia telah tiba di tempat pekerjaannya sebagai pengantar makanan. Menyapa teman-temannya dengan penuh percaya diri. Di sana, ia mendengar bisik-bisik dan bertanya pada rekan kerjanya yang bertubuh gemuk tentang apa yang ia gumamkan. Si teman menjelaskan kalau putri keluarga Su akan menikah dengan putra orang terkaya di kota. Sambil menunjukkan foto si gadis, ia menambahkan bahwa tunangannya bukan hanya jelek, tapi juga benar-benar bermasalah. Saat itu juga, Wong Han melihat ponselnya dan merasa kalau wajah wanita itu sangat familiar. Ia lalu merebut ponsel dari tangan rekannya untuk melihat foto lebih jelas. Seketika ia teringat, jika gadis itu adalah perempuan mabuk yang pernah mencoba menggoda dirinya. Saat itu, panggilan telepon sebelumnya mulai masuk akal. Dan ia sadar mungkin wanita yang menelponnya barusan bukan sekadar lelucon. Kilas balik 1 bulan lalu pun dimulai. Terlihat wanita dari foto itu berjalan di lorong hotel dengan langkah gontai. Ia merasa pusing dan mencurigai seseorang telah mencampur sesuatu ke dalam minumannya. Karena begitu linglung, ia salah mengira nomor kamar dan berhenti di pintu yang terbuka sedikit. Ia heran, mengira kalau dirinya lupa mengunci pintu saat keluar tadi. Di dalam kamar itu, ternyata Wong Han sedang minum sendirian, merenungi hidupnya. Ia mengeluh kalau auranya terlalu intens, itulah alasan ia bekerja untuk menjadi pengantar makanan. Tepat saat itu, tiba-tiba putri keluarga Su masuk ke kamarnya dan terjatuh di atas ranjangnya. Dengan wajah lemah kemerahan, gadis itu bertanya pada Wong Han siapa dirinya dan memohon pertolongan, mengatakan bahwa ia sedang merasa sangat tidak enak badan dan tubuhnya terasa sangat panas. Wajah Wong Han langsung memerah, benar-benar terpesona oleh kecantikan dari si gadis itu. Sang gadis semakin mendekat dan kembali meminta Wong Han untuk segera menolongnya. Sementara ia hanya bisa bertanya-tanya apakah ini semua hanyalah mimpi. Dan ia masih ingat betapa eratnya ia menggenggam sprei ranjang hari itu. Dan kilas balik pun memudar. Rekan kerjanya bertanya kenapa Wong Han tampak melamun hanya karena sebuah foto. Si teman gemuk mulai meledeknya, menuduh Wong Han akan mulai membual lagi. Para pekerja lain pun terbahak, mengingat klaim-klaim anehnya selama ini, mulai dari pernah jadi pedagang senjata, sampai anak orang kaya. Mereka bertanya kalau memang ia berkata benar, kenapa ia justru bekerja jadi pengantar makanan. Wong Han hanya menyalakan rokok dan menjawab singkat bahwa mereka tidak akan mengerti. Sambil akan mulai berangkat, temannya mencibir, berkata kalau kebohongannya makin lama makin konyol. Namun tiba-tiba, sebuah mobil sport merah super mewah berhenti tepat di depan tempat pengantaran. Para pengantar makanan itu melongo, terkesima melihat mobil berkelas tinggi itu. Beberapa detik kemudian, pintu mobil terbuka dan terlihat kaki jenjang bersepatu hak tinggi keluar. Semua orang terperangah saat melihat wanita yang turun ternyata adalah seorang wanita yang sangat cantik. Dengan tatapan serius, wanita itu berdiri menawan, membuat para pekerja terbius seolah melihat bidadari. Lalu seseorang menyadari kalau wajahnya persis seperti wanita di foto tadi. Mereka semua terkejut, bertanya-tanya kenapa pewaris keluarga Su bisa ada di tempat itu. Wanita itu berjalan langsung menuju Wong Han dan bertanya kenapa ia tadi mematikan panggilannya. Rekan-rekannya ternganga, tak percaya bahwa Wong Han benar-benar mengenalnya. Dengan tenang, Wong Han mematikan rokok dan pura-pura santai menanyakan ada apa. Tanpa basa-basi, gadis itu mengungkapkan kalau ia sedang hamil, dan anak yang dikandungnya adalah milik Wong Han. Semua orang di sana pun terperanjat, tak yakin dengan apa yang mereka dengar. Wong Han lalu bertanya apakah ia benar-benar yakin tidak salah orang. Dengan wajah serius, wanita itu memintanya ikut ke rumah sakit. Ia menyuruh Wong Han masuk ke mobil. Dan rekan-rekannya berteriak menyuruhnya untuk pergi dan jangan bengong saja. Akhirnya Wong Han memutuskan ikut, sambil meminta temannya menutup shiftnya dengan manajer. Begitu ia masuk ke mobil, keduanya langsung melesat di jalanan kota. Di dalam mobil, Wong Han masih ragu.
Gadis itu balik bertanya apakah ia pikir ia akan berbohong soal hal seperti ini. Dengan tatapan tegas, Wong Han berkata kalau memang benar anak itu miliknya, ia akan bertanggung jawab pada mereka berdua. Mendengar itu, pewaris keluarga Su menoleh sekilas padanya. Tatapannya dalam, sementara mobil mewah itu terus melaju dengan kencang. Wanita muda itu mencibir dan bertanya bagaimana ia berencana bertanggung jawab hanya dengan mengandalkan gaji seorang kurir makanan. Wong Han bersandar di kursinya dan menjawab santai, "Tak masalah, karena ia mencari nafkah dengan cara yang jujur dan halal." Gadis itu kemudian mengingatkan kalau dirinya berasal dari keluarga Su, namun pemuda itu berkata jika ia tidak peduli dengan status atau omong kosong semacam itu. Kesal dengan jawabannya, gadis itu tiba-tiba menginjak rem dengan keras. Membuat mobil berdecit berhenti mendadak. Membuat kening Wong Han terbentur kaca depan dengan keras. Ia berteriak menanyakan apakah gadis itu melakukannya dengan sengaja, lalu menanyakan tentang apa keistimewaan keluarga itu. Namun si wanita hanya mengatakan jika mereka telah sampai, mobil merah itu berhenti di depan sebuah rumah sakit besar. Wanita muda itu turun dari mobil, diikuti Wong Han yang masuk bersamanya. Ia memperingatkan agar Wong Han berhenti bicara soal tanggung jawab, karena keluarganya akan murka jika sampai tahu masalah ini. Namun pemuda itu justru bersemangat, berteriak kalau ia pasti akan bertanggung jawab jika anak itu memang miliknya. Namun gadis itu mengabaikannya dan memintanya masuk rumah sakit untuk segera menyelesaikan urusan ini. Keduanya pun berjalan dalam diam menyusuri lorong, hingga mereka berhenti di depan ruang operasi. Wong Han merasa aneh dan bertanya kenapa mereka ada di sana. Sang pewaris keluarga Su tak menjawab, hanya mengatakan bahwa ia akan menggugurkannya. Wong Han terkejut, tak percaya dengan apa yang baru didengarnya. Ia lalu mencengkeram bahu si wanita dengan putus asa, bertanya apakah ia benar-benar serius. Dan wanita itu menjawab kalau Wong Han tak akan mungkin bisa menanggung dirinya dan juga si bayi. Tetapi Wong Han bersikeras bahwa uang bukanlah masalah. Tepat saat itu, seorang perawat muncul dan memanggil nama Suki untuk memulai prosedur. Wong Han menggenggam bahunya, namun pikiran gadis itu sudah bulat. Ia menepis tangannya lalu berjalan masuk ruang operasi, meninggalkan Wong Han sendirian. Di lorong, Wong Han merasa tak berdaya, menyadari jika ia sama sekali tak bisa menghentikannya. Sementara di dalam, terlihat Suki sudah terbaring di atas ranjang operasi sementara dokter telah bersiap memulai. Dari ekspresinya, jelas terlihat ia sebenarnya tak ingin menjalani ini. Dokter menyiapkan suntikan dan mulai menenangkannya, berkata semuanya akan segera selesai. Meski begitu, Suki menurut dan memejamkan mata. Namun pada detik terakhir, ia mengangkat tangan dan dengan sorot mata yang berkilau, meminta dokter untuk menunggu. Beberapa waktu kemudian, terlihat Wong Han duduk pasrah, berpikir ia tak bisa berbuat apa-apa jika gadis itu memang tak mau mempertahankan si bayi. Tiba-tiba pintu terbuka, dan betapa terkejutnya ia saat melihat Suki keluar dari ruang operasi. Ia langsung menghampirinya, menanyakan bagaimana perasaannya. Namun Suki hanya menjawab jika ia agak lelah, dan memintanya mengantarnya pulang dengan mobilnya. Tanpa pikir panjang, Wong Han setuju, bahkan menyombongkan diri bahwa ia bisa mengendarai apa saja, bahkan jet tempur sekalipun. Dan akhirnya mereka pun meninggalkan rumah sakit, dengan Wong Han yang kini berada di balik kemudi mobil sport merah itu. Saat mereka melintasi sebuah kawasan elit, ponsel Wong Han berdering. Ia menjawab dan bertanya apa yang diinginkan penelepon. Seseorang di seberang memberitahu tentang sebuah acara pelelangan dan mengatakan bahwa orang tua itu menginginkan ia untuk pergi secara langsung. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah mensyahan megah. Wong Han memberitahu Suki bahwa mereka sepertinya sudah sampai. Ia menoleh dan melihat wajah gadis itu yang pucat. Suki berkata ia sudah di rumah, lalu memintanya pergi agar keluarganya tidak melihat Wong Han. Namun Wong Han berkata jika Suki tampak lemah dan berniat mengantarnya sampai ke pintu. Tapi Suki menolak bantuan itu dan menyuruhnya untuk jangan ikut campur urusannya. Saat Wong Han melambaikan tangan untuk pamit, Suki berjalan dengan lemas menuju rumah. Namun tiba-tiba, tumit sepatunya terkilir di jalan yang tidak rata. Gadis itu menjerit pelan dan tubuhnya hampir terjatuh ke depan. Wong Han langsung bereaksi cepat. Tatapannya fokus. Dalam sekali gerakan, ia berlari dan menangkap tubuh Suki tepat waktu dan menyelamatkannya dari jatuh. Ia lalu menyebut jika gadis itu ceroboh.
Suki kesal dan bertanya apa yang ia katakan, hingga Wong Han mengulanginya lagi. Membuat sang pewaris keluarga Su menggenggam jaket Wong Han erat, lalu mencubit lengannya. Meski begitu, pemuda itu tak mundur. Ia malah memanfaatkan momen itu untuk mendekapnya. Kemudian mengangkatnya dalam gendongan pengantin sambil mengeluh jika cubitannya itu terlalu keras. Adegan lalu berganti ke dalam mensyafen megah milik keluarga Su. Begitu masuk, Wong Han menurunkannya di sofa dan berlutut untuk merawat pergelangan kaki Suki yang terkilir. Suki berkata ia tak butuh bantuan dan menyuruhnya pergi. Namun Wong Han tetap bersikeras, meminta agar gadis itu jangan banyak bergerak. Tepat saat itu, suara langkah sepatu hak tinggi terdengar mendekat, bergema di dalam ruangan besar itu. Tiba-tiba, pintu terbuka dan keduanya terpergok di ruang tamu. Dua wanita muncul di pintu dan langsung masuk, melihat pemandangan mencurigakan di antara mereka. Yang datang adalah ibu pewaris keluarga Su, bersama sahabat dekat dari Suki bernama Lin Suefu. Dan sang ibu menuntut penjelasan tentang apa yang sedang terjadi. Wong Han segera berdiri dan menjelaskan bahwa gadis itu baru saja terkilir di pergelangan kakinya. Untuk menghindari masalah, Suki buru-buru berkata bahwa Wong Han adalah pacarnya dan hanya datang untuk membantunya. Mendengar hal itu, Wong Han langsung terkejut. Benar-benar tak bisa berkata apa-apa. Ibu Suki pun ikut syok. Berteriak menanyakan apakah si kurir bau itu benar-benar pacarnya. Sang ibu menjerit, bertanya pada putrinya apa yang sebenarnya sedang terjadi di ruangan itu. Ia lalu menunjuk Wong Han dan bertanya siapa sebenarnya si kurir rendahan itu. Suki hanya diam dengan wajah sangat serius. Tak lama kemudian, ia berkata bahwa itu hanya lelucon. Wong Han hanyalah menolongnya karena kakinya sedang sakit. Ibunya mengingatkan bahwa ia akan menikah dengan keluarga Qin, dan ia tidak boleh melakukan kesalahan sekecil apapun. Tapi tiba-tiba Wong Han bertanya, memang apa salahnya jadi seorang kurir makanan? Namun ibu itu dengan sinis menyebutnya orang tak berguna, dan menyuruhnya berhenti bermimpi jika berpikir bisa mendapatkan putrinya. Mendengar kata-kata itu, Wong Han jadi marah besar dengan perkataan sang ibu. Namun untuk menghindari keributan lebih lanjut, Suki berterima kasih dan menyuruh agar Wong Han pergi. Pemuda itu pun berbalik hendak meninggalkan rumah itu, sementara sahabat Suki terus menatapnya hingga ia keluar. Sang ibu lalu memerintahkan Kufu untuk membawa putrinya ke kamar, dan pelayan untuk membersihkan tempat yang sudah dilewati Wong Han. Di kamar tidur, sahabatnya Kufu bertanya sebenarnya apa hubungan Suki dengan si Kang Gofut itu. Ia berkata Suki mungkin bisa menipu ibunya, tapi tidak dengan dirinya, karena ia bisa melihat sendiri cara Suki menatap pemuda itu. Tanpa ragu, Suki akhirnya mengungkapkan bahwa ia sekarang sedang mengandung anak Wong Han. Mendengar itu, sahabatnya langsung syok dan tidak percaya. Ia bertanya apakah Suki serius, dan kenapa bisa dengan seorang kurir makanan. Suki menjawab bahwa waktu itu ia minum terlalu banyak, dan semua itu sebenarnya hanya sebuah kecelakaan. Gadis itu lalu bertanya-tanya bagaimana cara menyembunyikan hal ini dari keluarga Qin. Namun ia menegaskan bahwa ia sudah mengambil keputusan, jika ia akan mempertahankan bayi itu. Mendengar tekadnya, sahabatnya panik dan berteriak bahwa Suki sudah benar-benar kehilangan akal. Namun Suki menjelaskan bahwa ia sudah bicara dengan Wong Han, dan pemuda itu berjanji akan bertanggung jawab penuh. Sahabatnya mengingatkan bahwa ia adalah gadis yang berasal dari keluarga Su, sementara Wong Han hanyalah kurir dan tak punya apapun untuk ditawarkan. Namun Suki berkata ia akan mengurus semuanya sendiri. Lalu bertanya mengapa sahabatnya kembali ke rumah itu. Sahabatnya menjawab bahwa kakeknya datang untuk sebuah acara, dan ia hanya ikut bersamanya. Mendengar itu, Suki pun terdiam. Sesaat kemudian, sahabatnya mendapatkan sebuah ide. Ia berkata pada Suki kalau ada cara yang bisa untuk dipakai. Ia bisa saja mengaku bahwa si kurir itu yang memaksanya. Namun Suki menolak mentah-mentah, mengatakan bahwa ide itu benar-benar gila. Adegan kemudian berganti, memperlihatkan Wong Han yang berjalan sendirian menyusuri jalanan di kawasan perumahan mewah itu. Dengan kesal, ia mengeluh bahwa bahkan Gojek pun tidak ada di daerah elit seperti ini. Saat sebuah mobil hitam mendekat, kendaraan itu berhenti tepat di depan Wong Han yang langsung memperhatikan situasi dengan curiga. Pemuda itu merasa ada yang aneh dengan cara mobil itu tiba-tiba muncul. Dan dari dalam, seorang pria tua dengan setelan jas hitam turun dan menyapanya dengan hormat, memanggilnya Tuan Muda Wong,
sementara Wong Han hanya bisa menatap. Pria tua itu lalu menjelaskan bahwa ia datang untuk menjemputnya ke acara lelang malam itu. Wong Han pun teringat kalau kakeknya memang sempat menyebutkan acara tersebut. Sambil masuk ke dalam mobil, Wong Han berkata jika ia butuh mandi dan setelan baru sebelum pergi ke pesta pelelangan itu. Dan mobil limusin hitam pun melesat menembus jalanan kota dengan cepat. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah aula perjamuan yang dipenuhi orang-orang kaya dan berpengaruh. Kini dengan balutan setelan elegan, Wong Han terkesima melihat begitu banyak tamu penting di sana. Tiba-tiba, sebuah suara familiar memanggil namanya. Ia menoleh. Dan betapa terkejutnya ia saat melihat Khufu sahabat Suki. Gadis itu langsung mengenali Wong Han dan bertanya, apakah kebetulan ia bekerja paruh waktu sebagai pelayan di acara itu. Wong Han buru-buru mencoba menyangkal. Tapi gadis itu tidak memberinya kesempatan untuk bicara. Kehilangan kesabaran, wanita itu menarik lengan jasnya dan menyeretnya ke sudut yang lebih sepi agar bisa bicara berdua. Setelah itu, ia memperingatkan Wong Han bahwa Suki adalah sahabat baiknya. Lalu mengancamnya agar benar-benar bertanggung jawab atas bayi itu. Wong Han terperangah, karena ia yakin Suki sudah menggugurkan kandungan. Gadis itu berteriak, mengatakan jika Suki memutuskan untuk mempertahankan bayi tersebut, membuat Wong Han benar-benar terpaku. Ia jadi bertanya-tanya, apakah Suki sebenarnya tidak menjalani prosedur di rumah sakit kemarin. Dengan marah, sahabat Suki kembali mengancamnya. Mengatakan ia akan menyesal kalau mencoba lari dari tanggung jawab. Untuk menegaskan ancamannya, ia menginjak keras kakinya dengan sepatu hak tinggi. Wong Han berteriak kesakitan sementara gadis itu pergi begitu saja. Saat itu juga, seorang pria di panggung mengumumkan bahwa acara lelang akan segera dimulai. Wong Han berpikir ia harus cepat menyelesaikan urusan di sini, agar bisa mencari Suki dan memastikan kebenarannya. Tiba-tiba seorang wanita dengan setelan jas dan kacamata lalu mendekatinya, menyapanya sebagai tuan muda. Ia memperkenalkan diri sebagai asistennya, Liu Yu, dan mengatakan bahwa ia dikirim oleh Presiden Lin untuk jadi asistennya. Wong Han menoleh dan berkata jika lelang akan segera dimulai, lalu memintanya ikut ke aula utama. Namun tiba-tiba, seseorang masuk ke ruangan dan membuat keributan. Di depan, seorang pelayan mengumumkan bahwa proyek utama malam itu sudah diklaim oleh keluarga Qin. Seorang pria dengan tubuh pendek dan gumpal, berkumis tipis berdiri dengan senyum congkak, meminta semua orang memberi rasa hormat. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Qin Lei dari keluarga Qin, sambil mengancam siapapun yang tidak mau bekerja sama dengannya. Wong Han bertanya siapa pria itu, dan Liu Yu menjelaskan bahwa dialah saingan terbesarnya malam ini. Wong Han mencibir, mempertanyakan apakah pria itu benar-benar berpikir bisa menandinginya. Tapi asistennya menjelaskan rencana keluarga Qin yang akan menikahi gadis keluarga Su. Saat itu, Wong Han teringat ocehan rekannya soal tunangan Suki, dan ia sadar bahwa orang itu berasal dari keluarga yang sama. Dengan wajah serius, Wong Han akhirnya memahami keseluruhan situasi. Di panggung, pelelang mengumumkan dimulainya penawaran untuk lot nomor 53, proyek utama yang diperebutkan semua orang. Tanpa membuang waktu, Qin Li langsung mengangkat papan nomor dan menawar sebesar 5 miliar untuk proyek besar tersebut. Para tamu terkejut mendengar tawaran pertama setinggi itu dan berkomentar bahwa tak seorang pun akan berani menantang keluarga Qin. Namun dengan tenang, sang protagonis mengangkat padlenya dan menawar 6 miliar. Kerumunan panik, bertanya-tanya siapa orang gila yang baru saja menantang keluarga Qin seperti itu. Semua berbisik bahwa orang itu mencari mati dan keluarga Qin tidak akan membiarkan penghinaan ini begitu saja. Kesal dengan keberanian bocah itu, Qin Lai menjadi murka. Ia berdiri dengan marah dan berteriak, menuntut tahu siapa pemuda itu dan apakah dia sedang mencari gara-gara dengan keluarganya. Qin Li itu berdiri bersama para pengawalnya dan berteriak bahwa di kota ini, keluarganya lah yang memegang kendali. Ia lalu meraih kerah baju sang protagonis, dan berkata tak seorang pun bisa mengambil apa yang mereka inginkan. Pria itu kemudian menawar 900 juta dan mengancam pemuda itu untuk tidak terus melanjutkan. Namun, sang protagonis hanya tertawa mengejek, sama sekali mengabaikan ancaman lawannya. Dengan senyum percaya diri, ia mengangkat padlenya lagi dan menawar 1 miliar untuk proyek tersebut. Qin Li kehilangan akal dan menerjang, berusaha melepaskan pukulan. Tapi sang protagonis lebih cepat, menghantam wajah pria itu dengan pukulan telak yang keras.
Benturan itu membuat lawan terlempar ke belakang, dan si pemuda bertanya dengan dingin apakah itu saja kemampuan musuhnya. Melihat itu, semua pengawal langsung menyerang, sementara bos mereka sudah tumbang. Tanpa buang waktu, sang protagonis melempar kursi ke arah mereka. Salah satu dari mereka langsung sadar bahwa berurusan dengan pemuda itu bukanlah ide bagus. Tapi dengan gerakan cepat dan presisi, sang MC telah selesai merobohkan pengawal lainnya. Tersungkur di lantai, si Kunli itu menjerit marah, menantang apakah pemuda itu benar-benar ingin dimusnahkan. Sang protagonis menoleh dengan tatapan tajam, dan menegaskan bahwa justru dialah yang akan menghajar si kodok itu. Ia lalu melemparkan anak buah ke arah Kunli yang berteriak putus asa di lantai. Dengan benturan dahsyat, ia menghantam lawannya tepat sasaran hingga suara dentuman keras menggema di aula. Seketika, si kodok itu pun benar-benar tak sadarkan diri di lantai. Usai pertarungan, sang protagonis menoleh ke arah penonton dan bertanya apakah masih ada yang mau menawar. Sang juru lelang, ketakutan setengah mati, terbata-bata menyatakan bahwa tidak ada lagi penawaran. Pemuda itu kemudian menyuruh asistennya untuk mengurus semua dokumen, karena ada urusan mendesak yang harus ia tangani. Sementara itu, di sebuah ruangan mewah, seorang gadis sedang berbicara dengan seorang pria tua yang duduk di sofa. Gadis itu bertanya mengapa kakeknya memanggilnya dengan begitu tergesa, hingga ia melewatkan acara lelang. Dengan wajah serius, sang kakek memperingatkan agar cucunya tidak mengatakan hal bodoh apapun saat orang itu nanti datang, karena dia tidak mengenalnya. Gadis muda itu kemudian bertanya-tanya, orang penting macam apa yang bisa membuat kakeknya bersikap begitu hati-hati. Seorang pria bersetelan jas masuk dan memberitahu mereka bahwa lelang telah selesai, tetapi keluarga Qin tidak memenangkan proyek tersebut. Terkejut, gadis itu tak percaya mereka bisa kalah dan bertanya-tanya siapa yang berani menantang mereka. Kemudian, kakeknya berkata bahwa orang yang mereka maksud itulah yang memenangkannya, dan gadis itu menganggap jika orang itu sangat arogan. Kufu lalu mengatakan pada kakeknya bahwa ia akan keluar sebentar untuk menelpon sahabatnya Suki. Saat berjalan menyusuri lorong, ia berpikir bahwa keluarga Qin tidak akan bisa bekerja sama dengan keluarga Su untuk sementara waktu. Sibuk dengan ponselnya, gadis muda itu akhirnya menabrak dada sang protagonis. Ia langsung membentak, memanggil pemuda itu, kurir bau, dan bertanya kenapa harus dia lagi yang muncul. Namun ia mengabaikannya dan berlalu sambil menelpon sahabatnya, mengatakan bahwa ia punya kabar penting. Saat masuk ruangan, kakek gadis itu berdiri dan menyambut sang protagonis yang baru saja tiba. Pemuda kita mengatakan jika urusannya sudah selesai dan bertanya siapa gadis tadi. Sang kakek memperkenalkan gadis itu sebagai cucunya Lin Kufu dan mengatakan bahwa dia sangat mengagumi sang tuan muda dan ingin bertemu dengannya. Sang MC duduk dan bertanya apakah pria tua itu tahu tentang Suki dari keluarga Su. Si tua lalu menjelaskan bahwa pernikahan aliansi antara keluarga Qin dan Su akan ditunda karena campur tangan pemuda itu. Sang protagonis penasaran dan bertanya tentang kehidupan Suki, apakah dia pernah punya pacar. Sang kakek menjawab bahwa keluarga Su sangat ketat dan Suki tidak pernah punya pacar. Dengan senyum puas, pemuda itu akhirnya mengerti segalanya. Namun tiba-tiba ponselnya berdering, terlihat panggilan dari Su. Saat dijawab, gadis itu mengatakan jika ia ingin bertemu dengannya. Sang pemuda pun setuju. Ia berpamitan pada kakek tua, tapi si kakek mencoba menyinggung cucunya lagi. Hanya saja pemuda itu menunda dengan alasan lain kali saja. Di taman, gadis itu duduk di bangku dengan ekspresi sedih, tenggelam dalam pikirannya tentang situasinya. Tak lama kemudian, sang protagonis tiba dengan motornya di tempat yang dijanjikan. Ia berdiri di sampingnya dan melihat gadis itu sedang duduk. Pemuda itu lalu duduk di sampingnya dan berkata agar jangan khawatir karena ia akan mendukungnya. Bertanggung jawab, tinggal mengurus surat dan menikah. Gadis itu menoleh dan bertanya apakah dia benar-benar mampu menanggung semuanya. Dengan tatapan percaya diri, sang pemuda memeluknya dan bertanya kenapa tidak. Gadis itu lalu menunjuk jam tangan mahal di pergelangan tangannya dan bertanya apakah ia tahu harganya. Dengan mudah, pemuda itu menyebutkan model dan harga jam tersebut dengan sangat detail dan tepat. Gadis itu lalu bertanya berapa tahun ia harus bekerja sebagai kurir untuk membelinya. Namun, si MC menenangkannya dengan mengatakan bahwa uang bukan masalah, dan ia bisa melahirkan bayi itu dengan tenang.
Membuat si gadis berkata, apakah kalau tidak sombong sekali saja Wong Han bakal mati. Tiba-tiba, ponsel gadis itu berdering lagi, mengganggu momen mereka. Dan itu dari ibunya, yang menyuruhnya segera pulang karena tunangannya sedang menunggu untuk membicarakan pernikahan. Gadis itu lalu meminta sang pemuda mengantarnya pulang, dan ia setuju dengan senyuman. Ia menunjuk motornya dan berkata agar gadis itu naik supaya mereka bisa berangkat. Melaju kencang menembus jalanan kota yang sibuk, gadis itu bersandar di punggungnya dan menutup mata, menikmati momen tersebut. Mereka terus melaju cepat di tengah keramaian kota. Sesampainya di Menshan, sang pemuda memarkir motor dan berjalan masuk bersama sang gadis. Di pintu masuk, gadis itu berkata kepada ibunya bahwa ia sudah pulang, sementara sang pemuda berdiri di sampingnya dengan tetap tenang. Ibunya muncul dengan wajah murka, menanyakan kemana saja ia pergi karena tunangannya sudah menunggu. Dengan tenang, gadis itu menjawab bahwa ia hanya pergi jalan-jalan sebentar di sekitar lingkungan rumah. Si ibu lalu bertanya kenapa putrinya membawa seseorang bersamanya, dan mengatakan jika pernikahannya dengan Qin Hao itu tinggal beberapa hari. Pria yang duduk di sofa lalu melambaikan tangan dan menyapanya, dan ia diperkenalkan sebagai tunangan dari keluarga Qin. Suki langsung memotong pembicaraan dan mengatakan agar urusan antara mereka ditunda, karena kerjasama dengan keluarga Qin belum difinalisasi. Namun tunangannya mengabaikan hal itu dan berkata jika itu hanya masalah kecil, mereka bisa menikah dulu. Tapi dalam hati, si Qin Hao ini berpikir bahwa pertama-tama ia akan mencicipi tubuh Suki, baru setelah itu ia akan mempertimbangkan untuk membantu keluarganya. Sang ibu kemudian mengungkapkan bahwa keluarga Qin akan memberikan mereka 1 miliar untuk membantu krisis keluarganya. Tapi Suki menyuruhnya berhenti. Dengan tatapan penuh tekad, Suki menegaskan bahwa ia tidak akan mau menikah dengannya. Tunangan dan ibunya benar-benar terkejut saat mendengar pernyataan mendadak dari Suki. Gadis itu lalu meraih lengan pemuda kita dan menyatakan bahwa dirinya sudah hamil anaknya. Membuat ibunya terdiam, matanya melebar tak percaya dengan apa yang baru saja didengar. Wanita itu menjerit pada putrinya, mengatakan bahwa pria bau itu hanyalah seorang kurir, tapi Suki meminta lebih banyak waktu pada ibunya, karena ia pasti akan membantu untuk keluarganya. Sang ibu sudah mendidih, menuduh jika putrinya tak tahu malu dan bersiap menamparnya. Namun, pemuda kita segera menahan pergelangan tangan wanita itu, menghentikan tamparan yang diarahkan ke calon ibu dari anaknya. Sang MC lalu bertanya apa salahnya jika menjadi seorang kurir, dan apakah ia pernah berbuat salah pada keluarga mereka. Sang pemuda melanjutkan, balik bertanya apakah menjual putri sendiri pada seorang bajingan demi keuntungan keluarga bukanlah tindakan yang benar-benar memalukan. Sang ibu menjerit menyuruh si kurir kotor itu untuk segera melepaskannya. Geram, si Qin Hao pun marah, menunjuk Suki sambil menghina pelacur murahan karena mau bersama seorang kurir. Dengan penuh amarah, ia merasa telah dihina karena tunangannya diambil oleh seorang pengantar makanan. Ia bersumpah akan menyingkirkan pemuda itu. Tanpa ragu, sang protagonis memberikan tamparan keras ke wajah pria itu. Hantaman tersebut membuatnya terlempar ke lantai. Dengan dingin ia berkata bahwa Suki kini sedang mengandung anaknya dan bertanya siapa yang memberinya hak untuk menghina wanitanya. Tersungkur di lantai, si Qin Hao itu menjerit murka dan bersumpah jika akan membuat sang pemuda menyesal. Ia lalu meraih asbak berat dari meja kopi dan mengayunkannya, berteriak bahwa ia akan menghabisinya. Dengan tenang, Wong Han itu berkata pada Suki agar tetap di belakangnya, dan gadis itu hanya bisa menurut. Dengan mudah, sang MC menghindari serangan, lalu melayangkan pukulan keras yang membuat lawannya kembali terlempar ke belakang. Dari lantai, Qin Hao itu menatap dengan marah, sementara sang pemuda berjalan santai sambil menegurnya karena sudah berani menghina wanitanya. Sang MC lalu menindih pria itu dan mengatakan bahwa ia akan memberinya pelajaran. Tanpa buang waktu, ia langsung menghujani wajah pria itu dengan serangkaian pukulan. Membuat wajahnya penuh memar, berteriak kesakitan sambil putus asa meminta tolong. Namun sebelum pukulan berikutnya mendarat, seseorang tiba-tiba berteriak dan menyuruh sang MC untuk berhenti. Tak lama, seorang pria tua muncul bersama rombongannya dan bertanya siapa yang berani bertindak seperti itu di dalam rumahnya. Terkejut, Suki mengenali pria itu sebagai kakeknya dan bertanya-tanya apa yang dia lakukan di sana.
Rombongan sang kakek masuk ruangan sementara tunangan itu masih tergeletak di lantai usai dihajar. Dengan wajah serius, sang kakek mengatakan jika ia telah mendengar seluruh pertengkaran di ruangan itu. Ia lalu menoleh pada cucunya dan bertanya apakah benar dia sedang hamil anak si kurir. Dengan ekspresi sayu namun serius, Suki mengonfirmasi kehamilannya tanpa ragu. Keluarganya panik, dan sang kakek berteriak bahwa anak itu harus segera digugurkan karena mereka tidak boleh menyinggung keluarga Qin. Tapi si Qin Hao itu lalu bangkit dan berkata meskipun anak itu digugurkan, ia tetap tidak akan menerima Suki masuk ke dalam keluarga Qin. Ayah Suki pun putus asa, menunjuk ke arah si gadis sambil berkata jika keluarga Su sudah hancur karena perbuatanmu. Suki hanya terdiam dengan ekspresi sedih, mendengarkan kata-kata kasar dari keluarganya sendiri. Lalu ia berteriak, meminta agar semua berhenti dan tak usah lagi untuk berdebat. Tapi setelah itu, tubuhnya mendadak menjadi lemas dan ia pun akhirnya pingsan. Untungnya sang protagonis segera menangkapnya dan menenangkannya, berkata agar jangan takut karena ia akan membawanya jauh dari sana. Ia lalu menggendong Suki dalam pelukannya, sementara ayahnya berteriak agar si kurir segera melepaskan putrinya. Dengan tatapan meremehkan, Wong Han itu balik menoleh, bertanya apakah mereka masih bisa menyebut diri mereka manusia. Ia pun berbalik dan mulai mendekat sambil tetap menggendong Suki. Ayahnya mencoba menghentikan, tapi kemudian sang pemuda menendang furnitur ke arah mereka. Dan lalu mengumumkan bahwa ia akan membawa Suki pergi dari sana, dan bertanya apakah ada yang keberatan. Orang tua Suki benar-benar terkejut, dan tak bisa berkata apa-apa. Sang kakek serta kerabat lainnya juga terdiam, tak tahu harus berbuat apa. Karena tak seorang pun berani menjawab, pemuda itu langsung pergi meninggalkan mensyahan keluarga Su dengan Suki di pelukannya. Tak lama kemudian, terlihat mereka telah tiba di apartemen mewah milik pemuda itu. Sesampainya di sana, Wong Han dengan lembut membaringkan Suki di sofa agar bisa beristirahat dengan baik. Pada saat itu, kartu identitas jatuh dari tas Suki. Pemuda kita lalu membungkuk dan mengambil kartu yang terjatuh itu. Dan ia menyadari bahwa hari itu ternyata adalah hari ulang tahun dari Suki, dan berpikir bagaimana bisa tidak ada seorang pun dari keluarganya yang mengingat. Sambil berjalan menjauh, ia bertekad jika akan menunjukkan bahwa dialah pria yang pantas untuknya. 20 menit pun telah berlalu. Suki masih tertidur di sofa apartemen. Akhirnya, gadis itu terbangun dan duduk di sofa dengan ekspresi bingung. Tidak tahu di mana dirinya sekarang berada. Dan tepat saat itu, si MC kita muncul dengan mengenakan celemek dapur sambil membawa semangkuk makanan. Wong Han mengungkapkan bahwa ia sudah menyiapkan hidangan istimewa khusus untuk wanita yang sedang mengandung anaknya. Aroma masakan itu langsung memikat Suki, sementara pemuda kita mulai menyombongkan keterampilannya. Dengan senyum ala martabak manis, Suki bertanya apakah si MC bisa berhenti pamer walau hanya sebentar. Suki lalu menarik kursi untuk ikut duduk di meja. Saat itulah, pemuda kita mengeluarkan kejutan sesungguhnya. Sebuah kue ulang tahun yang dibuatnya hanya untuk si gadis. Dengan senyum lebar, ia kemudian mengucapkan selamat ulang tahun. Suki benar-benar terkejut dan sangat terharu, bertanya bagaimana ia bisa tahu hari ulang tahunnya. Saat duduk di meja, pemuda itu berkata, meminta agar si gadis mengakuinya sebagai pria yang hebat, membuat Suki termenung. Dengan mata berkaca-kaca, gadis itu tersentuh oleh ketulusannya. Pemuda kita lalu menawarkan bahunya untuk tempatnya menangis, sambil menyombongkan bahwa bahkan supermodel pun tidak bisa dengan mudah mendapatkan kehormatan itu. Suki pun tersenyum, terhibur oleh cara konyolnya dalam menenangkannya. Pemuda itu kemudian mengajaknya mencicipi makanan yang sudah ia siapkan. Setelah mencobanya, Suki mengakui bahwa rasanya benar-benar lezat. Meja itu penuh dengan berbagai macam hidangan, membuktikan usaha besar yang sang MC lakukan. Ia lalu menyuruh Suki membuat permohonan ulang tahun, dan gadis itu pun menutup mata, menyatukan tangannya untuk memulai berdoa. Setelah momen bahagia itu, pemuda kita bertanya kepada si gadis, apa rencananya untuk ke depan. Suki lalu balik bertanya pada si MC, apakah ia akan menarik janjinya untuk mendukung dirinya dan juga bayinya. Wong Han lalu menantangnya, mempertanyakan apakah ia benar-benar berani untuk menikah dengan seorang kurir, dan tanpa ragu Suki pun langsung menerima, bahkan menetapkan pernikahan akan dilakukan besok. Dengan tatapan penuh tekad,
Ia menegaskan sudah tidak akan takut dan menerima lamarannya. Dengan senyum puas, pemuda itu berkata bahwa kesepakatan di antara mereka kini telah resmi. Tiba-tiba, ponsel pemuda kita bergetar di tengah makan malam itu, memecah suasana. Ia pun berdiri dan mengatakan harus menerima panggilan itu. Di balkon apartemen, ia bertanya pada Xiao Hua apa yang terjadi. Dan dari seberang telepon, bawahannya memberitahu bahwa ada seorang pembunuh bernama Hydra yang datang ke kota Jiangning, berniat untuk menghabisi sang MC. Dengan tenang, sang MC kemudian menjawab bahwa ia akan mengurusnya sendiri besok. Sementara itu, Suki yang duduk di sofa juga menerima panggilan penting. Sahabatnya Kufu menelepon untuk mengucapkan selamat ulang tahun, dan Suki menjawab bahwa ia kali ini adalah orang kedua yang melakukannya. Sahabatnya mengira kalau yang pertama adalah tunangannya dari keluarga Qin, tapi Suki mengungkapkan bahwa justru si kurir itu yang lebih dulu mengucapkannya. Sambil memakan sepotong kue lagi, ia lalu mengatakan kepada sahabatnya bahwa besok ia akan menikah dengannya dan mengungkapkan bahwa ia saat ini sedang berada di apartemennya. Salah paham dan putus asa, sahabatnya memohon agar Suki tenang, dan ia berjanji akan mencari cara untuk memperbaiki situasi. Ia bahkan bersumpah akan memohon kepada tuan muda yang dilayani kakeknya sekarang, agar bisa membantu si gadis keluar dari krisis ini. Kembali di balkon, bawahan itu memberitahu bahwa ada seorang putri yang menanyakan keberadaan si tuan muda itu. Sambil menyalakan rokoknya lagi, si MC meminta agar orang di seberang jangan mengungkapkan lokasinya. Tapi pria itu mengatakan kalau ia sudah terlanjur mengatakannya, membuat pemantik api di tangan pemuda kita terlepas. Dan dengan marah, ia berteriak ke orang di telepon, menuduhnya telah mengkhianati saudara tirinya sendiri. Namun sang bawahan lalu berpura-pura jika sinyalnya buruk, dan langsung menutup telepon itu begitu saja. Tak bisa berbuat apa-apa. Pemuda itu bersandar di balkon, berpikir bahwa situasinya kini sudah semakin rumit. Tiba-tiba, ponselnya kembali bergetar, membuatnya bertanya-tanya siapa lagi yang mengganggunya kali ini. Ia melihat sebuah pesan dari seorang gadis muda yang memperkenalkan diri sebagai Lin Kufu, cucu dari Lin Qingyun. Gadis itu mengusulkan padanya untuk kerjasama dengan keluarga Su, dan bahkan ia siap untuk melakukan apa saja sebagai bentuk imbalannya. Pemuda kita pun terdiam, merenungkan proposal berani dari sahabat calon istrinya itu. Tak lama kemudian, ia menerima telepon dari kakek gadis itu, yang meminta maaf atas semua masalah dari cucunya dan berkata bahwa pemuda itu bisa meminta hadiah apa saja sebagai kompensasi. Ia pun lalu meminta sebuah senapan sniper dan 2 peluru, dan ia akan mengambilnya besok di villa sang kakek. Lalu ia meminta agar si kakek memberikan otoritas proyek yang baru kepada Suki, dan anggota keluarga Su yang lain untuk tidak boleh ikut campur. Di tempat lain, terlihat Suki yang sedang berbaring di tempat tidur sambil membaca buku. Ia menerima pesan dari sahabatnya yang memberitahu bahwa si tuan muda telah menerima kerja sama tersebut. Dengan senyum di wajahnya, Suki tampak sangat bahagia mendengar kabar itu. Kembali ke apartemen, protagonis kita melihat si gadis yang tersenyum bahagia sambil membaca dan bertanya apa yang membuatnya begitu senang. Ia lalu berkomentar bahwa tidak menyangka jika gadis itu punya kebiasaan membaca. Saat Wong Han mendekat, ia berkata juga bahwa ada banyak hal tentang dirinya yang tidak ia sangka. Di momen itu, pemuda kita terus mendekat, sangat dekat hingga Suki gugup dengan tindakannya. Namun ternyata ia hanya mengambil sebuah bantal dan menyuruh si gadis beristirahat lagi di tempat tidur, mengatakan bahwa ia sendiri akan tidur di sofa. Sambil beranjak pergi, Wong Han memperingatkan bahwa membaca di atas tempat tidur tidak baik untuk wanita hamil, sementara Suki masih terdiam melihat sang MC tanpa kata. Setelah itu ia berbaring di ranjang. Gadis itu merasa malu karena sempat mengira jika tadi mereka akan melakukannya. Keesokan paginya, matahari terbit menandai awal hari baru di kota. Terlihat pemuda kita memulai hari dengan latihan fisik berat di balkon apartemen. Suki kemudian muncul dan melihatnya berlatih. Lalu bertanya apakah itu jurus kata. Wong Han menjelaskan bahwa teknik itu disebut tangan naga melingkar. Meski mungkin gadis itu belum pernah mendengarnya. Pemuda itu berkata bahwa itu hanyalah ilmu bela diri sederhana, dan Suki pun bertanya mengapa seorang kurir makanan perlu mempelajarinya. Si MC lalu menjawab jika ayahnya mengajarkannya untuk bisa melindungi keluarga, dan Suki pun terdiam, setuju dengan filsafat itu. Sang MC lalu mengatakan bahwa sarapan sudah siap di meja. Dengan menu 5 sehat 4 sempurna,
membuat si gadis itu terkejut lagi akan perhatiannya. Sang MC itu mengatakan jika masih banyak hal yang belum ia sadari tentang dirinya. Setelah itu, si gadis mengajaknya untuk pergi ke rumahnya setelah makan. Membuat Wong Han itu bingung. Sampai akhirnya Suki menjelaskan bahwa itu untuk mengambil kakak demi mengurus dokumen pernikahan. Sang MC meledek, mempertanyakan apa Suki sudah siap untuk menikah dengan seorang kurir. Dengan kesal, Suki berkata apa kini si MC takut dan mau mundur. Tapi MC langsung menepisnya, menegaskan bahwa mereka memang akan menikah hari ini juga tanpa keraguan. Langit biru menandakan bahwa hari penuh peristiwa baru saja akan dimulai untuk pasangan itu. Terlihat sang MC dan si gadis akan pergi meninggalkan apartemen. Di perjalanan, si gadis bertanya, "Bukankah lebih baik kita bertemu dengan keluargamu?" Tapi sang MC menjawab jika itu tidak perlu. Si gadis bertanya dengan alasannya. Lalu si MC itu mengaku takut jika keluarganya itu tidak menyukai si gadis. Namun dengan adanya anak mereka nanti, keluarga sang MC pasti tidak punya pilihan. Gadis itu lalu mempertanyakan, apakah dirinya terlalu rendah untuk keluargamu? Sementara sang MC itu malah memuji penampilan dan gayanya. Tapi ia menambahkan bahwa latar belakang keluarga si gadis yang agak lemah, membuat Suki itu terdiam sesaat. Dengan senyum kecil, sang MC lalu naik ke motornya yang berwarna merah dan berkata jika tadi ia hanya bercanda, meminta si gadis agar segera naik. Suki hanya mendengus menanggapi godaannya, lalu ia pun naik ke jok belakang motor tersebut. Pemuda kita lalu menyuruhnya untuk berpegangan erat, dan mereka pun mulai melaju kencang menembus kota, meninggalkan kompleks perumahan itu. Dan di kejauhan, ternyata ada sekelompok orang sedang mengawasi mereka. Mantan tunangan Suki murka mengetahui bahwa gadisnya telah menghabiskan malamnya lagi bersama seorang kurir. Si Big Shot pun memerintahkan anak buahnya untuk menyingkirkan pemuda kita dan membawa Suki padanya. Orang itu menerima perintah dan berkata bahwa ia akan membawa pasukannya untuk mengikuti pasangan tersebut. Sementara itu, kita bisa ada di Namun tiba-tiba, sebuah titik laser merah muncul tepat di dahinya. Pemuda kita segera menyadarinya dan berteriak agar ia segera tiarap. Tepat pada saat itu, sebuah peluru melesat menghancurkan kaca jendela, dan pemuda kita langsung menerjang gadis itu ke lantai untuk melindunginya. Tak peduli situasi, sang gadis berusaha melepaskan diri sambil memaki si MC, sementara Wong Han tetap menahannya tiarap demi keselamatan. Ia menatap gadis yang ketakutan itu dan menyuruhnya tenang. Sang protagonis memperingatkan agar ia jangan berteriak kalau tidak mau celaka.
Ia lalu meraih senapan dan mengarahkannya keluar jendela, siap untuk membalas penembak tersebut. Dengan sekali tembakan, peluru itu pun melesat cepat menuju balkon tempat musuh bersembunyi, dan mengenai tepat pada bagian kepalanya. Wong Han menyadari jika musuhnya terlalu lemah, dan si wanita masih ngekeh meminta penjelasan pada SNG MC kenapa ia bisa berada di dalam rumahnya. Namun tiba-tiba, tembakan lain datang menghantam arah mereka, membuat pemuda itu kembali berteriak agar gadis itu merunduk. Dan sekali lagi sang protagonis berhasil menyelamatkan gadis itu. Aduh. Pemuda kita lalu mengambil sebuah gaun dari lantai dan menyadari bahwa ada orang lain juga di sisi lain. Selain pembunuh bernama Hydra, ia teringat bahwa fan yang mengikutinya tadi belum diselesaikan. Ditambah baku tembak ini, ia berkomentar bahwa hari ini penuh dengan tamu yang tak diundang. Tanpa ragu, Wong Han kembali membidik sambil terlihat gadis itu ketakutan di belakangnya. Berlutut di lantai, ia menembak ke arah balkon lain. Peluru melesat cepat, menghancurkan kaca jendela, dan sekali lagi mengenai target dengan tepat sasaran. Sang pembunuh terpental ke belakang dan jatuh tak bernyawa di lantai setelah tembakan sempurna pemuda kita. Dan hal itu membuat teman sang pembunuh langsung menembak membabi buta. Dengan cepat, Wong Han mendorong gadis itu ke sofa agar keluar dari jalur tembakan, membuat gadis itu kembali memakinya dengan kurir mesum. Setelah tembakan berhenti, pemuda kita lalu mengambil selongsong peluru yang menancap di dinding dan memeriksanya. Ia melihat sebuah lambang heksagon di ujung peluru dan menjelaskan bahwa itu adalah tanda dari organisasi pembunuh abis. Dengan itu, ia pun menoleh pada gadis itu dan bertanya kapan terakhir kali ia mencari masalah dengan orang Eropa. Dan hanya dijawab oleh si gadis dengan ia tidak tahu. Protagonis kita lalu menyadari bahwa ia terlalu meremahkan dan hanya menyiapkan 2 peluru saja. Tapi tiba-tiba, gadis itu teringat bahwa seorang bos Eropa pernah ingin membeli riset teknologinya, tapi ia dulu menolak. Dengan tatapan tajam, pemuda kita kembali membaca serangan musuh dan langsung bereaksi untuk bertindak. Ia meraih kepala si gadis, berteriak agar gadis itu berhati-hati dan kembali mendorongnya ke bawah untuk melindunginya. Duduk di lantai, keduanya mencoba tenang dari rasa terkejut, sementara sang gadis masih ketakutan. Pemuda kita lalu mengambil pecahan kaca dari lantai dan berkata bahwa ia masih punya trik rahasia. Tanpa membuang waktu, ia berlari dengan cepat ke arah jendela dengan pecahan kaca di tangannya. Dengan kekuatan luar biasa, ia melempar pecahan kaca itu seperti pisau. Pecahan tersebut melesat dan menancap tepat di leher penembak, yang sama sekali tidak menduga dengan serangan mendadak itu. 2 pembunuh di balkon pun berhasil dilumpuhkan. Dan bahaya langsung itu akhirnya berakhir. Ia kemudian berkata pada gadis itu bahwa sekarang sudah aman, dan ia sudah bisa berdiri. Gadis itu menanyainya tentang identitas aslinya, mengatakan jika kurir pastilah hanya kedok si MC. Namun protagonis menjawab bahwa ia tidak perlu tahu siapa dirinya. Sang gadis lalu mengancam akan memberitahu sahabatnya Suki, tapi pemuda kita hanya memintanya agar segera diam. Ia lalu memperingatkan jika ada suara di luar dan mereka harus tetap tenang. Ketakutan, gadis itu bertanya apakah masih ada orang lain. Jelas terlihat betapa ngerinya situasi ini baginya. Tiba-tiba si gadis pun merapat pada protagonis kita yang segera menenangkannya, menyuruhnya untuk jangan panik dan mengatakan bahwa ia akan memeriksa keluar. Di luar, terlihat 3 preman muncul dan salah satunya bertanya kenapa seorang kurir bisa sampai di tempat ini. Pemimpin mereka mengira kau si kurir kita ada di sana untuk merampok rumah itu. Dan tepat saat itu juga, pemuda kita muncul menuruni tangga dengan santai dan menyapa mereka dengan penuh percaya diri. Wong Han berdiri menghadapi mereka dengan senyum tipis, bertanya apakah mereka semua datang hanya untuk menemuinya. Si Brute menuduhnya telah berurusan dengan wanita bosnya dan menuntut penjelasan dari sang MC. Pemuda kita akhirnya paham maksud mereka dan dengan tenang bertanya apa sebenarnya yang mereka inginkan darinya. Tanpa basa-basi lagi, ketiga preman itu menyerbu dengan pedang terhunus, siap untuk menyerang. Namun pemuda kita jauh lebih cepat, mendaratkan tendangan keras ke dagu musuh pertama. Ia kemudian memberikan pukulan telak ke dada salah satu preman lainnya. Dengan gerakan kilat, 2 orang pun langsung terkapar di lantai, menyisakan hanya sang pemimpin yang masih berdiri. Sang Brute terkejut dan menyadari bahwa kurir ini ternyata seorang ahli bela diri. Kesal,
Ia menolak percaya bisa dikalahkan oleh kurir sepertinya. Ia pun menyerang dengan pedang, tapi pemuda kita dengan mudah menghindar dari tebasan itu. Ia lalu membalas dengan tendangan tepat sasaran. Namun pada saat itu, Khufu muncul di tangga dan melihat preman itu sedang dihajar. Ketakutan, ia berteriak sangat keras sambil menyaksikan wajah jelek dari si preman. Sang Brute marah besar dan berteriak pada gadis itu agar berhenti membuat keributan. Ia lalu menerjang dan menyergap gadis itu, mencengkeram lengannya untuk dijadikan sandera melawan sang protagonis. Brute itu pun mengancam pemuda kita dengan menggunakan gadis itu sebagai tameng manusia. Namun pemuda kita sama sekali tidak terlihat khawatir, dan malah menantangnya untuk lanjut saja. Lalu dengan langkah mantap, sang protagonis kita berjalan maju ke depan, membuat preman itu semakin panik dengan keberaniannya. Pemimpin preman tengik itu panik dan berteriak agar pemuda kita berhenti mendekat. Namun dalam sekejap mata, sang protagonis kita sudah lenyap. Dan tiba-tiba ia sudah berada tepat di depan pria itu. Dengan hanya satu jari, ia menghentikan pedang musuh tanpa terlihat lelah. Sang pria berusaha menggerakkan pedangnya, namun menyadari bahwa itu sama sekali tak berhasil. Pemuda kita lalu meledek dan menantangnya. Kenapa dia tidak segera menyerangnya saja? Ketakutan total. Sang antek terdiam tak mampu berkata-kata melihat kekuatannya. Dan dengan satu sentakan sederhana, pemuda kita telah menghancurkan bilah pedang itu menjadi beberapa keping. Membuat si preman dan sang gadis terpana menyaksikan serpihan pedang patah yang terbang di udara. Tanpa membuang waktu, pemuda kita mencengkeram lehernya dan mengangkatnya dari tanah. Sang preman tersedak, berusaha menyelamatkan diri dengan mengatakan bahwa dirinya berasal dari Black Dragon Society. Namun pemuda kita tak peduli dan menampar keras kepala musuh itu. Tersungkur di lantai, sang preman memohon agar MC kita jangan jadi penjahat, karena ia masih muda. Tapi protagonis kita mengabaikannya dan menendangnya dengan keras ke bagian dada. Tumbukan itu membuat si pria muntah saus kecap kental manis dan menjerit kesakitan. Dengan harapan terakhir, si preman lalu memohon agar si MC itu berhenti, berkata bahwa ia punya informasi penting untuk disampaikan. Protagonis kita memberinya 3 detik, dan musuh mengungkapkan bahwa Qin Hou yang mengirim mereka, kini sedang mengejar Suki, dan berniat melakukan sesuatu padanya. Pemuda kita tercengang mendengar pengakuan itu, dan menyadari betapa gentingnya situasinya. Ia lalu menendang lagi si preman dan menegur mengapa hal itu tidak dikatakannya sejak awal. Tiba-tiba, bel pintu berbunyi dan mereka mendengar suara polisi memperkenalkan diri di luar. Pemuda itu lalu berujar bahwa ia akan mencari Suki dan memohon pada Khufu agar jangan bilang pada siapapun bahwa ia sempat datang ke sana. Sesaat, 2 polisi masuk dan menemukan gadis pirang itu berdiri di ruang tamu. Salah satu petugas menunjukkan tanda pengenal dan menanyakan apa yang terjadi. Dan di luar, gadis itu menjelaskan bahwa 3 pria bersenjata menyerbu rumahnya. Terlihat polisi kemudian memasang borgol pada ketiga preman dan akan membawa mereka ke kantor. Seorang petugas kemudian memberitahu kapten bahwa mereka menemukan 2 mayat di seberang jalan. Dan sepertinya mereka bukan hanya warga biasa. Sementara di rumah Suki, Qin Hao sudah berhasil menemukan si gadis. Qin Hao mengatakan bahwa sebelumnya ia sudah berusaha tenang, tapi sekarang ia akan memakai kekerasan untuk balas dendam, dan mempermainkan Suki tepat di depan si kurir. Kita kemudian melihat Suki yang berjalan mundur, memohon agar pria itu cepat pergi. Qin Hou lalu melesat ke arah Suki sambil berteriak bahwa hari ini, ia akan benar-benar menghancurkanmu dan juga si kurir.